Nah, berikutnya kita lihat bagaimana menemukan solusi dari sistem PDB non-homogen dengan menggunakan metode variation of parameters. Oke, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Oke, metode variation of parameters ini terkait tentang penemuan solusi untuk sistem linear non-homogen ya. Nah, ini adalah bentuk umum dari sistem PDB non-homogen order 1. Dikatakan non-homogen karena GP ini muncul di mana dia tidak nol. Kemudian koefisien dari vektor X ini bisa jadi konstanta, bisa jadi pula suatu fungsi yang tergantung pada variabel bebasnya. Nah, asumsikan bahwa kita sudah menemukan matriks fundamental yaitu Psi T. Psi T ini adalah matriks yang dibentuk dari komponen-komponen dari solusi PDB homogen ini. Jadi kalau kita punya misalnya sistem PDB-nya mengandung dua persamaan dengan dua variabel tidak bebas, tentunya kan kita akan mempunyai dua buah vektor kolom yang menjadi solusi dari sistem PDB homogennya. Nah, vektor kolom itulah yang kita susun menjadi matriks Psi T. Jadi matriks Psi T ini kalau kita susun itu adalah, anggaplah misalnya kita punya solusi yang pertama yang biasa kita tuliskan seperti ini, disusun dalam kolom pertama, kemudian kolom keduanya itu adalah solusi yang keduanya. Oke, jadi asumsikan matriks ini adalah matriks yang isinya itu adalah solusi dari sistem PDB homogen ini. Oke, nah karena solusi umum dari PDB homogen ini kan nanti ketika kita tuliskan menjadi ada koefisien ya C1 dari ini C1 X1 ditambah C2 X2 itu kalau memiliki ada dua persamaan dengan dua variabel ya. Nah, sama seperti konsep pada metode variation of parameters di PDB non-homogen order 2 terdahulu, kita asumsikan C di sini bukan lagi suatu konstanta, melainkan suatu vektor atau suatu fungsi vektor. Let's say nama fungsi vektornya itu adalah U, vektor U yang tergantung pada T. Jadi, di sini kita menyatakan tidak lagi solusinya itu X sama dengan Psi dikali C, di mana C ini konstanta ya, atau C kali Psi, tapi kita nyatakan solusi sistem PDB homogennya adalah X sama dengan Psi kali U, di mana Psi dikali U ini sama-sama, ini adalah matriks yang tergantung pada variabel bebas T, dan U ini adalah vektor yang tergantung pada variabel bebas T pula. Nah, kita akan menemukan vektor UT ini untuk melengkapkan solusi partikulirnya. Nah, sebelumnya kita temukan dulu X ini, X sama dengan Psi kali U ini kita substitusikan ke persamaan ini. Namun sebelumnya kita temukan dulu X aksen. Kan X aksen sama dengan matriks P dikali X ditambah vektor G. Ini ya. Ini menggantikan X aksen. Kemudian yang ini adalah matriks P-nya, dikali ini adalah vektor X-nya, kemudian ini suku non-homogennya. Oke. Nah, kenapa bisa begini? Tadi kan kita berasumsi bahwa X-nya itu sama dengan Psi kali U. Kemudian X aksen berarti turunkanlah perkalian antara dua buah fungsi ini terhadap variabel T. Jadi, Psi aksen dikali U ditambah Psi kali U. Ini ya. Oke, yaitu turunan, ingat aturan turunan untuk perkalian antara dua buah fungsi, jadinya seperti ini. Kemudian sama dengan P dikali X, di mana vektor X-nya kan X-nya sama dengan Psi kali U. Makanya di sini P ini adalah koefisien dari X-nya, matriks koefisien, sedangkan ini X-nya. Kemudian ditambah G. Nah, berikutnya kita perhatikan bahwa karena Psi itu adalah matriks fundamental dari sistem PDB homogen, tentunya kalau kita turunkan Psi aksen, turunannya itu sama dengan P dikali Psi, karena gini, kan Psi ini sebenarnya isinya itu adalah solusi dari sistem PDB homogen. Nah, kalau Psi ini solusi, tentunya matriks Psi ini memenuhi kondisi sistem PDB homogen dong, kan dia solusi dari ini.
Nah, sehingga psi aksen sama dengan P dikali X-nya diganti dengan psi. Nah, kenapa bisa begini? Alasannya adalah karena psi ini solusi dari ini. Kalau psi ini adalah solusi dari ini, tentunya psi ini akan memenuhi kondisi ini. Logikanya begitu. Sehingga psi aksen sama dengan matriks P dikali psi. Jadi di sini yang psi aksen ini berarti sama dengan P dikali psi. Jadi psi aksen kali U sama dengan P dikali kali psi kali U. Nah, ini dia. Jadi ternyata suku ini sebenarnya sama dengan ini. Karena psi itu merupakan solusi dari sistem PDB homogennya. Sehingga menyisakan psi kali U aksen sama dengan vektor G. Nah, kita temukanlah U aksen dari sini. Karena psi adalah suatu matriks yang matriks non singular di mana determinannya tidak nol. Kenapa tidak nol? Karena ini kaitannya dengan Wronskian. Oke, dia dikatakan matriks fundamental jika Wronskiannya tidak nol. Ingat waktu itu determinannya tidak boleh nol. Jadi kita bisa, kalau determinan dari matriks psi ini tidak nol, berarti tentunya dia punya inverse dong. Sehingga layak kita mengatakan bahwa jika C kali U aksen sama dengan G, maka U aksen sama dengan C inverse dikali G. Jadi dikalikan dengan inverse dari matriks C ini dari ruas kiri, dari sisi kiri. Ini dikali C inverse, di sini juga dikali dengan C inverse. C inverse dikali psi tentunya identitas ya, sehingga menghasilkan U aksen saja di ruas kiri. Sedangkan di ruas kanan psi inverse dikali vektor G. Nah, sudah ketemu U aksennya, barulah cari vektor U-nya. Nah, vektor U-nya ini adalah ya integralkanlah ini. Oke, itu untuk menemukan U di sini. Nah, maka yang menjadi solusi partikulernya adalah matriks fundamental psi tadi dikali vektor U yang kita peroleh dari hasil integral ini. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita lihat di contoh soal. Kita masih akan bahas contoh yang sama sebagaimana sebelumnya dengan metode undetermined coefficient. Dan sistem PDB kita adalah ini. Oke, X aksen sama dengan matriks 1141 kali vektor X ditambah vektor GT-nya adalah ini. Oke, dan sebagaimana yang disampaikan di video sebelumnya ketika kita menggunakan metode undetermined coefficient, solusi komplementer dari sistem ini berarti sama dengan solusi dari sistem PDB homogen ini adalah sama dengan ini ya. Nah, bagaimana prosesnya? Lihat lagi materi tentang solusi dari sistem PDB non homogen yang menghasilkan nilai eigenreal dan berbeda. Nah, berdasarkan solusi komplementer ini, bisalah kita membuat matriks psi tadi, di mana matriks psi itu isinya adalah komponen solusi yang pertama ini, kemudian kolom kedua dari matriksnya nanti isinya adalah bagian kedua pada solusi komplementer ini. Jadi, nah ini adalah matriks psi-nya. Komponen pertama, baris pertamanya itu adalah E pangkat negatif T, kemudian E pangkat 3T ini. Kemudian baris keduanya negatif 2E pangkat negatif T dan 2E pangkat 3T ini. Oke, nah kita asumsikan solusi dari sistem PDB non homogennya itu adalah vektor X, di mana X sama dengan matriks psi ini dikali dengan vektor U, di mana vektor U ini haruslah memenuhi kondisi matriks psi dikali U aksen sama dengan suku non homogen pada sistem PDB-nya. Oke, kalau kita punya psi kali U aksen sama dengan G, di mana psi ini adalah matriks non singular, maka U aksen sama dengan inverse dari matriks psi dikali vektor G ini ya. Maka kita harus mencari tahu dulu bagaimana bentuk inverse dari matriks psi ini. Nah, tadi kan matriks psi-nya ini ya, kebetulan ini kan matriks 2 kali 2, jadi lumayan mudah untuk menemukan inverse dari matriks psi-nya. Kita temukan determinannya. E pangkat negatif T kali 2E pangkat 3T adalah 2E pangkat 2T ya. Kemudian dikurang negatif 2E pangkat negatif T kali E pangkat 3T, yaitu positif 2E pangkat 2T. Nah, kebetulan karena sama-sama E pangkat 2T, maka koefisiennya atau ini bisa kita satukan menjadi 4E pangkat 2T.
Sehingga psi inverse itu adalah 1/4E pangkat 2T dikali. Nah, adjoint dari matriks psi ini. Adjointnya itu adalah ini posisinya dibalik menjadi 2E pangkat 3T-nya di sini, kemudian ini E pangkat negatif T kan ya. Kemudian ini dikalikan dengan negatif. Sehingga nanti akan diperoleh inverse dari matriks psi ini adalah komponen pertama ini 2E pangkat 3T bagi 4E pangkat 2T. 2 bagi 4 kan setengah. E pangkat 3T bagi E pangkat 2T menjadi E pangkat T. Kemudian yang ini negatif E pangkat 3T bagi 4E pangkat 2T. Negatif 1 bagi 4, negatif 1/4. E pangkat 3T bagi E pangkat 2T adalah E pangkat T. Kemudian untuk baris keduanya, 2E pangkat negatif T dibagi 4E pangkat 2T. 2 bagi 4-nya setengah, E pangkat negatif T bagi E pangkat 2T menjadi sama dengan E pangkat negatif T kurang 2T ya, atau E pangkat negatif 3T. Kemudian dengan cara yang sama pula untuk memperoleh hasil ini nanti. Oke, jadi psi inverse itu adalah ini. Nah, maka U aksen atau vektor yang komponennya U1 aksen dan U2 aksen sama dengan matriks psi inverse ini dikali dengan vektor G-nya. Tadi kan vektor G-nya atau suku non homogennya ini. Oke, kita kalikan matriks ini dengan ini. Setengah E pangkat T dikali 2E pangkat negatif T. Setengah kali 2-nya 1. E pangkat T dikali E pangkat negatif T sama dengan E pangkat 0 atau 1. Jadi 1 kali 1 adalah 1 ini. Ditambah negatif 1/4 E pangkat T dikali 3T. Negatif 1/4 kali 3 adalah negatif 3/4. Kemudian kali T kali E pangkat T. Ini dia. Kemudian baris keduanya setengah dikali E pangkat negatif 3T kali 2E pangkat negatif T. Setengah kali 2-nya adalah 1. E pangkat negatif 3T kali E pangkat negatif T menjadi E pangkat negatif 4T. Kemudian ditambah 1/4 kali 3 adalah 3/4 T kali E pangkat negatif 3T ini ya. Oke, berikutnya sudah kita peroleh U1 aksen dan U2 aksen, maka carilah U1-nya. Kan dari sini berarti U1 aksen sama dengan 1 dikurang 3/4 TE pangkat T. Kemudian integralkanlah. Integral dari U1 aksen adalah U1 sama dengan integral dari, diintegralkan ini terhadap T. Nah, integral dari U1 aksen terhadap T adalah U1 sama dengan ini diintegralkan. Integral dari 1 terhadap T adalah T. Kemudian integral dikurang 3/4 kali integral dari TE pangkat T. Ini kan integral dari perkalian antara dua buah fungsi ya. Oke, T-nya biarkan tetap dikurang 3/4. Nah, kita cari dulu integral dari TE pangkat T ini. Kita gunakan aturan integral by part ya, atau integral sebagian. Nah, integral dari TE pangkat dt sama dengan integral dari, nah ini adalah, ingat lagi materi di matematika dasar 2 ya, integral by parts atau integral sebagian, bahwa kalau kita punya bentuk-bentuk seperti ini, maka kita bisa gunakan aturan tersebut, yaitu integral dari U dV sama dengan U kali V dikurang integral dari V du, dimana di sini kita nyatakan T ini sebagai U-nya, jadi U ini adalah T-nya, sedangkan dV-nya ini adalah E pangkat T dt ini, jadi ini satu paket menjadi E pangkat T. Menjadi dV, yang E pangkat T dt ini menjadi dV. Sehingga ini ya, jadi T ini berperan sebagai U-nya, kemudian E pangkat T dt ini berperan sebagai dV-nya. Jadi dV sama dengan E pangkat T dt. Nah, kita temukan du dari persamaan U sama dengan T. Jika U sama dengan T, maka diferensialkan masing-masing ruas menjadi du sama dengan dt kan ya. Kemudian dV sama dengan E pangkat T dt. Kita butuh V-nya seperti apa. Nah, integral kala masing-masing ruas ini. Integral dari dV sama dengan integral dari E pangkat T dt. Integral dari dV sama artinya dengan integral dari 1 terhadap variabel V, atau nilainya sama dengan V. Dan integral dari E pangkat T dt adalah tetap, yaitu E pangkat T itu. Nah, jadi integral dari TE pangkat T dt sama dengan U kali V, berarti T dikali E pangkat T, karena U-nya adalah T dan V-nya adalah E pangkat T. Nah, ini dia TE pangkat T dikurang integral dari V du dikurang integral dari V-nya adalah E pangkat T, kemudian du-nya ini adalah dt kan ya.
Nah, yang ini tetap integral dari E pangkat T terhadap variabel T tetap pula E pangkat T. Karena kan emang begitu ya, integral dari eksponen natural. Oke, dengan demikian integral dari TE pangkat T terhadap variabel T adalah sama dengan TE pangkat T dikurang E pangkat T. Ini dia. Nah, berikutnya kita kalikan ini ke dalam. Jadi, U1 sama dengan T dikurang 3/4 TE pangkat T ditambah 3/4 E pangkat T. Nah, ini adalah untuk fungsi U1-nya. Oke, berikutnya untuk U2 aksen. Nah, dari sini kita punya U2 aksen sama dengan E pangkat negatif 4T ditambah 3/4 TE pangkat negatif 3T. Kita integralkan lagi, integral dari U2 aksen atau integral dari DU2 DT terhadap variabel T adalah U2. Kemudian yang di ruas kanan juga diintegralkan terhadap E pangkat negatif 4T ditambah 3/4 TE pangkat negatif 3T DT. Nah, integral dari E pangkat negatif 4T adalah E pangkat negatif 4T per negatif 4 ditambah, nah ini lagi-lagi perkalian antara dua buah fungsi ya. Maka yang 3/4-nya kita keluarkan jadi 3/4 integral dari TE pangkat negatif 3T terhadap variabel T. Nah, kita selesaikan lagi integral ini dengan menggunakan integral sebagian, yaitu dengan rumus integral dari UdV sama dengan U kali V dikurang integral dari V du, di mana yang menjadi U di sini adalah variabel T-nya ini, sedangkan dV-nya ini adalah E pangkat negatif 3T dt, satu paket ini. Nah, jika U sama dengan T, maka DU-nya sama dengan DT ya, diferensialkan masing-masing ruas. Kemudian jika dV sama dengan E pangkat negatif 3T dt, integralkan masing-masing ruas ini menjadi integral dari dV adalah V, integral dari E pangkat negatif 3T terhadap T adalah E pangkat negatif 3T per negatif 3. Oke, maka integral dari TE pangkat negatif 3T terhadap variabel T adalah U kali V berarti T dikali ini TE pangkat negatif 3T per negatif 3, kemudian dikurang integral dari V-nya itu adalah E pangkat negatif 3T per negatif 3T, dan DU-nya itu adalah sama dengan DT. Ya. Nah, yang ini menjadi TE pangkat negatif 3T per negatif 3 tetap, maksudnya dikurang. Nah, integral dari ini sama dengan E pangkat negatif 3T per negatif 3 ini dikalikan dengan negatif 3 yang di pangkat ini menjadi positif 9. Jadi integral dari ini adalah E pangkat negatif 3T per 9. Oke, jadi integral dari TE pangkat negatif 3T terhadap variabel T adalah ini. Ya, nah ini dia. Yang suku pertama ini biarkan tetap ditambah 3/4 kali hasil integral ini barusan kita temukan ini. Kemudian tinggal dijabarkan saja, dibuka kurungnya. Yang ini menjadi negatif 1/4 E pangkat negatif 3T. Kemudian tambah 3/4 yang ini 3/4 kali 1 per negatif 3 menjadi 3-nya habis ya, sehingga menjadi negatif, karena kan di sini tidak ada angka, let's say 1 ya, 1 bagi negatif 4 kan negatif 1/4 TE pangkat negatif 3T ini dia. Kemudian 3/4 dikali dengan 1/9. Ini coret, ini menjadi 3. Menjadi negatif 1/12 ini kali E pangkat negatif 3T. Jadi inilah U2-nya. Oke, sudah kita peroleh U1, sudah kita peroleh U2, maka kita sekarang sudah mempunyai vektor U. Nah, temukan solusi partikulirnya atau X-nya, yaitu sama dengan matriks psi ini dikali dengan vektor U tadi. Oke, jadi, nah ini dia, X sama dengan psi kali U. X-nya sama dengan, ini adalah matriks psi-nya, kemudian ini adalah vektor U-nya, yang diperoleh dari yang ini adalah dari U1 ini, sedangkan komponen keduanya ini diperoleh dari U2 ini. Oke, nah ini kemudian kalikan antara matriks 4 kali 4 ini, 2 kali 2 dengan matriks 2 kali 1 akan menghasilkan matriks berukuran 2 kali 1 ya. Cuma di sini kita jabarkan saja langsung X1-nya berarti sama dengan baris pertama ini dikali kolom 1 ini. Jadi E pangkat negatif T dikali baris pertama ini
Nah, ini dia ditambah E pangkat 3T dikali baris kedua. Kan begitu ya perkalian matriks. Nah, ini dia. Nanti dijabarkan tinggal kali-kalikan akan diperoleh E pangkat negatif T kali T adalah ini. Kemudian E pangkat negatif T kali negatif 3/4 TE pangkat T. Yang E pangkat negatif T kali E pangkat T kan sama dengan E pangkat 0 ya. Atau sama dengan 1. Sehingga hanya tersisa negatif 3/4 T ini. Kemudian E pangkat negatif T ini dikali 3/4 E pangkat T. Lagi-lagi E pangkat negatif T dikali E pangkat T sama dengan E pangkat 0 atau sama dengan 1. Sehingga hanya tersisa 3/4 ini saja. Kemudian E pangkat 3T kali negatif 1/4 E pangkat negatif 4T. Negatif 1/4-nya tetap. E pangkat 3T kali E pangkat negatif 4T menjadi E pangkat negatif T. Pangkatnya dikurang ya. Kemudian E pangkat 3T dikali negatif 1/4 TE pangkat negatif T. E pangkat 3T kali E pangkat negatif 3T menjadi E pangkat 0 atau 1 sehingga hanya tersisa negatif 1/4 T ini. Kemudian E pangkat 3T dikurang 1/12 E pangkat negatif 3T. E pangkat 3T dikali E pangkat negatif 3T menjadi E pangkat 0 atau 1 sehingga tersisa negatif 1/12. Nah, ini tetap TE pangkat negatif 3T yang bisa kita satukan itu adalah negatif 3/4T dikurang 1/4T menjadi negatif 4/4T atau sama dengan negatif 1T atau negatif T ini. Kemudian yang tambah 3/4 dikurang 1/12 itu nanti akan menjadi 2/3. Sedangkan yang ini negatif 1/4 E pangkat negatif T tetap ya, tidak ada yang tidak ada yang sama-sama ada E pangkat negatif T-nya di sini. Kali ini kan TE pangkat negatif T. Maka kita peroleh X1-nya sama dengan ini. Nah, berikutnya X2. X2 diperoleh dari baris kedua ini dikali dengan kolom 1 ini. Oke, caranya adalah negatif 2E pangkat negatif T dikali dengan ini. Ini dia, suku pertamanya ditambah 2E pangkat 3T dikali ini semua. Nah, ini dia. Negatif 2E pangkat negatif T dikali T adalah tetap. Kemudian yang ini dengan cara yang sama ya, seperti penjelasan X1 nanti ujung-ujungnya akan diperoleh, bisa Anda buktikan sendiri, akan diperoleh seperti ini untuk X2T-nya. Oke, dengan demikian solusi umum dari sistem PDB non-homogen itu adalah solusi komplementer ditambah solusi partikulirnya, di mana ini merupakan solusi komplementernya. Kemudian solusi partikulir untuk X1 itu adalah ini ya, TE pangkat negatif T dikurang 3/4 T hingga dikurang 1/12. Oh sorry, ini X1T-nya. Ini ya. Ini X1T-nya. Jadi ini bagian partikulir untuk X1, kemudian ini adalah bagian partikulir untuk X2. Nih. Oke. Nah, bisa kita bandingkan dengan hasil pada metode undetermined coefficient. Di sini sudah saya siapkan. Nah, ini adalah solusi umum yang kita peroleh dari metode undetermined coefficient dan ini adalah solusi umum yang kita peroleh dengan metode variation of parameters. Nah, ada perbedaan bisa kita perhatikan kalau ini sama nih. Karena kan solusi komplementer. TE pangkat negatif T-nya oke sama. Negatif T-nya sama, tambah 2/3-nya sama. Namun di sini ada yang berbeda yaitu ini. Nanti kita lihat kenapa. Kemudian X2T-nya yang ini sama karena sama-sama berasal dari solusi komplementer. Negatif 2TE pangkat negatif T-nya juga sama. Negatif E pangkat negatif E pangkat negatif setengah pangkat negatif T. Berbeda ya, karena kalau di sini negatif setengah. Sedangkan di sini koefisiennya negatif 1. Oke. Kemudian di sini tambah T sama ya, sama-sama tambah T, kemudian ada kurang 5/3 sama. Nah, berarti yang berbeda itu kan ini ya. Nah, bagaimana perbedaan ini bisa muncul? Itu bisa muncul karena yaitu tergantung kita mengambil vektornya. Saya ke metode variation of parameters. Oke. Sorry, ke metode undetermined coefficient.
perbedaannya ya, biar kita lihat. Nah, seandainya kita ambilkan di sini E pangkat negatif T di metode undetermined coefficient kan 0 ya, atau tidak ada. Tapi E pangkat negatif T yang muncul di X2 itu adalah negatif 1. Nah, perhatikan ini, ketika tadi kan kita muncul, maka bisa kita eliminasi. Makanya dikatakan bisa, bukan harus. Kalau R sama dengan negatif 1/4, ini kan dari solusi undetermined coefficient nih. Dimana undetermined coefficient-nya ini, kita mau gimana caranya supaya ini menjadi sama dengan ini misalnya. Nah, kalau R sama dengan negatif 1/4, maka negatif 1/4 kali negatif 2 itu kan sama dengan 1/2 ya, 1/2 tambah negatif 1 menjadi negatif setengah E pangkat negatif T. Yang harus disesuaikan itu adalah ini. Jadi benar kalau misalnya di metode undetermined tadi kita ambil R-nya sama dengan negatif 1/4, maka akan sama tuh di sininya menjadi negatif setengah untuk X2-nya. Kita cek di X1-nya harusnya negatif 1/4 koefisien E pangkat negatif T-nya. Oke, di sini kalau R sama dengan negatif 1/4, negatif 1/4 kali 1 kan tetap ya negatif 1/4 ditambah 0 adalah negatif 1/4 E pangkat negatif T. Nah, sama. Jadi idealnya ini itu sama saja kok dengan ini, kelihatan berbeda, namun sebenarnya yang kayak ini nih negatif 1/4 E pangkat negatif T yang kita peroleh pada metode undetermined variation of parameters itu sebenarnya bisa saja digabung saja ke sini nih. Jadi katakanlah kita misalkan koefisien C1 ini berganti menjadi C3 di mana C3 itu sama dengan C1 dikurang 1/4. Ya tetap saja kan ya nanti bentuknya akan kembali sama dengan ini. Kemudian yang ini kita masukkan ke sini, yang ini dimasukkan ke sini. Jadi intinya adalah solusi dari solusi umum itu tidak unik ya, bisa jadi berbeda, terlihatnya berbeda tergantung pengambilan vektor kita. Nah, berikutnya kembali ke solusi khusus ke metode variation of parameters. Tadi kita sudah sampai pada menyajikan solusi umum untuk metode variation of parameters. Seandainya diberikan nilai awal, akan kita lihat bahwa ternyata solusi khususnya nanti sama. Oke, nah di sini kan ini solusinya ya. Diberikan X1 pada T sama dengan 0 adalah 1 dan nilai X2 pada T sama dengan 0 adalah 0. Nilai awal ini sama dengan nilai awal pada metode undetermined coefficient. Nah, kita ganti semua T di sini dengan 0. Menjadi X1 pada T sama dengan 0 adalah C1 E pangkat 0 menjadi 1, E pangkat 3T menjadi E pangkat 0 atau 1. Yang ini 0 kali E pangkat 0 tetap saja menjadi 0. Ini dikurang 0, yang ini E pangkat negatif T menjadi E pangkat 0, berarti sama dengan 1. Jadi, dari X1 pada T sama dengan 0, kita punya C1 ditambah C2 dikurang 1/4 tambah 2/3. Ini dia. Haruslah nilainya sama dengan 1. Kemudian X2 pada T sama dengan 0, yang E pangkat 0 sama dengan 1, E pangkat 3T sama dengan E pangkat 0 menjadi 1, yang ini 0, karena kan T-nya 0 ya, tambah T-nya sama dengan 0, E pangkat 0 adalah 1, sehingga di X2 kita punya negatif 2C1 ditambah 2C2 dikurang setengah dikurang 5/3, ini haruslah nilainya sama dengan 0. Oke, berikutnya kita sisakan yang variabel C1, C2 saja di kiri. Katakanlah sekarang dia variabel ya, membentuk sistem persamaan. Menjadi C1 tambah C2 sama dengan 1 ditambah 1/4 dikurang 2/3, nanti akan menghasilkan C1 tambah C2 sama dengan 7/12. Kemudian dari persamaan kedua kita punya negatif 2C1 ditambah 2C2 sama dengan setengah ditambah 5/3 ini, atau sama dengan 13/16. Nah, kita pandang ini sebagai sistem persamaan linear di mana anggap saja C1 dan C2 sekarang sebagai variabel atau peubah yang ingin kita temukan nilainya. Nah, di sini saya kalikan persamaan 1 dengan 2 supaya koefisiennya ada yang sama dengan koefisien di persamaan kedua ya. Jadi persamaan kedua pertama menjadi 2 kali C1 tambah 2 kali C2 sama dengan 7/6. Yang persamaan keduanya tetap.
Nah, di sini saya mengeliminasi persamaan C1 terlebih dahulu, maka ditambah ya supaya C1-nya hilang. 2C1 ditambah negatif 2C1 kan menjadi hilang ya C1-nya. Menyisakan 2C2 ditambah 2C2 atau sama dengan 4C2. Sama dengan 7/6 tambah 13/6 adalah 20/6. Sehingga C2 sama dengan 20/6 dibagi 4. Atau sama dengan 20/24. Sederhananya sama dengan 5/6. Kemudian dengan cara yang sama tadi sebenarnya yang ini, cuman kalau kita mau mengeliminasi C2 berarti dikurang ya. Kebetulan kan ini sama-sama koefisiennya angka 2, makanya bisa diambil dari sini saja. Jadi dikurang sedemikian sehingga 2C2 dikurang 2C2 habis. 2C1 dikurang negatif 2C1 menjadi 2C1 ditambah 2C1 yaitu 4C1. 7/6 dikurang 13/6 adalah negatif 6/6 atau sama dengan negatif 1. Sehingga C1-nya sama dengan negatif 1/4. Nah, substitusilah C1 dan C2 ini ke persamaan solusi umum ini. Ya, nanti akan diperoleh ini. X1-nya sama dengan negatif 1/4 E pangkat negatif T tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, kita bisa kombinasikan atau satukan saja yang ini dengan negatif 1/4 E pangkat negatif T. Karena sama-sama E pangkat negatif T ya. Negatif 1/4 tambah negatif 1/4 adalah negatif setengah E pangkat negatif T. Yang ini tetap karena tidak bisa disatukan dengan yang lainnya. Ini tetap kurang T tetap ditambah 2/3. Kemudian X2-nya adalah negatif setengah E pangkat negatif T kurang setengah E pangkat negatif T habis. Jadi tidak ada ini. Yang ini 10/6 disederhanakan menjadi 5/3 E pangkat 3T. Yang ini negatif 2TE pangkat negatif T ditambah T dikurang 5/3. Nah, bisa dilihat nanti bahwa ternyata solusi tersebut atau solusi khusus itu ternyata sama hasilnya baik dengan metode undetermined coefficient atau metode variation of parameters. Oke, nah sekian untuk sistem PDB non-homogen. Kembali lagi bahwa masing-masing metode itu memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri ya. Kalau dengan metode undetermined coefficient, kekurangannya itu adalah bahwa fungsinya itu terbatas hanya fungsi-fungsi yang ada di daftar yang diberikan terdahulu. Tapi kalau oleh karena itu kalau fungsinya tidak ada di dalam daftar, maksudnya itu fungsi di non homogennya ya, tidak ada di dalam daftar fungsinya yang kita punya dulu, maka kita harus gunakan metode variation of parameters. Tapi kelemahan metode variation of parameters di sisi lain adalah bahwa kita perlu menghitung integral dan perlu pula menemukan inverse. Nah, tidak demikian halnya dengan metode undetermined, bahwa kita tidak perlu menggunakan menghitung integral, tidak pula perlu menemukan inverse ya. Jadi sebenarnya lebih mudah metode undetermined coefficient in case fungsinya juga sederhana sebagaimana yang ada di daftar fungsi-fungsi yang bisa diselesaikan dengan menggunakan metode undetermined coefficient. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.